Halo semuanya, Solusi Riuh di sini. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu berusaha memberikan tips keuangan. Seperti biasa, rekan saya akan menjelaskan info yang akan kita bahas. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pola pikir yang membedakan orang kaya dan miskin. Apakah Anda ingin menjadi kaya? Jika ya, Anda perlu mengetahui kebiasaan apa yang perlu Anda ubah. Dan apakah Anda merasa keuangan Anda selalu pas-pasan? Apakah Anda merasa sulit untuk mencapai tujuan keuangan Anda? Jika ya, kemungkinan besar Anda memiliki kebiasaan yang sama dengan orang miskin. Kebiasaan adalah sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang. Kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki dapat berdampak besar pada kehidupan kita, termasuk kehidupan finansial kita. Orang kaya dan miskin memiliki kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan-kebiasaan ini dapat membedakan mereka dalam hal kekayaan. Dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan kita, kita dapat mengubah kehidupan finansial kita. Jadi, jangan lewatkan video ini. 1. Pentingnya keputusan finansial. Keputusan finansial adalah hal yang sangat penting, karena akan menentukan arah hidup kita. Orang kaya cenderung membuat keputusan finansial berdasarkan perencanaan matang dan tujuan jangka panjang. Mereka mengerti bahwa setiap langkah kecil memiliki dampak besar pada keuangan mereka. Contohnya, orang kaya mungkin akan memutuskan untuk berinvestasi dalam pendidikan anaknya, meskipun hal itu berarti harus menabung lebih banyak untuk masa depan. Mereka juga akan lebih berhati-hati dalam mengambil pinjaman, karena mereka mengerti bahwa pinjaman dapat membebani keuangan mereka di masa depan. Sebaliknya, orang miskin mungkin lebih cenderung membuat keputusan finansial secara impulsif, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Misalnya, mereka mungkin akan membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan, atau mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2. Menabung untuk konsumtif. Orang kaya memahami esensi menabung sebagai investasi untuk masa depan. Mereka mengelola uangnya dengan bijak, menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk tujuan produktif, seperti investasi atau pengembangan diri. Di sisi lain, orang miskin mungkin lebih condong menabung hanya untuk kebutuhan konsumtif atau pengeluaran harian, tanpa mempertimbangkan pertumbuhan finansial jangka panjang. Contohnya, orang kaya mungkin akan menabung untuk membeli rumah atau mobil, atau untuk dana pensiun. Mereka juga akan menyisihkan uang untuk berinvestasi, seperti dalam saham atau reksadana. Sebaliknya, orang miskin mungkin hanya menabung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makan, minum, dan transportasi. Mereka mungkin juga akan menggunakan tabungan mereka untuk membeli barang-barang konsumtif, seperti pakaian atau gadget. 3. Menabung untuk investasi, bukan konsumsi. Perbedaan mendasar antara orang kaya dan miskin terletak pada tujuan menabung mereka. Orang kaya menanamkan uang mereka dalam investasi yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang. Mereka melihat tabungan sebagai alat untuk menciptakan kekayaan. Sebaliknya, orang miskin mungkin lebih cenderung menabung hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, seperti membeli barang-barang yang memberikan kepuasan segera. Contohnya, orang kaya mungkin akan berinvestasi dalam saham, reksadana, atau properti. Mereka juga mungkin akan memulai bisnis sendiri. Sebaliknya, orang miskin mungkin hanya menabung untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan, seperti pakaian, gadget, atau liburan. 4. Fokus berhemat dan meningkatkan income. Orang kaya memahami bahwa berhemat saja tidak cukup untuk mencapai kesuksesan finansial jangka panjang. Mereka fokus pada peningkatan kualitas diri, pengembangan keterampilan, dan peningkatan pendapatan. Sementara itu, orang miskin mungkin terjebak dalam siklus berhemat tanpa upaya meningkatkan potensi pendapatan mereka. Contohnya, orang kaya mungkin akan menghadiri seminar atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Mereka juga mungkin akan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan mereka, seperti dengan memulai bisnis sampingan. Sebaliknya, orang miskin mungkin hanya fokus pada penghematan, tanpa berusaha meningkatkan pendapatan mereka. Akibatnya, mereka mungkin akan kesulitan untuk keluar dari kondisi finansial yang sulit. 5. Tanpa perencanaan masa depan. Salah satu perbedaan signifikan adalah cara pandang terhadap masa depan. Orang kaya merencanakan masa depan mereka dengan matang, termasuk investasi dan tabungan jangka panjang. Di sisi lain,
Orang miskin mungkin terfokus hanya pada kebutuhan sehari-hari tanpa membuat perencanaan yang menyeluruh untuk masa depan mereka. Contohnya, orang kaya mungkin akan memiliki rencana untuk pensiun, pendidikan anak, atau masa depan keluarga mereka. Mereka juga akan memiliki rencana untuk menghadapi situasi darurat, seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. Sebaliknya, orang miskin mungkin tidak memiliki rencana untuk masa depan mereka. Akibatnya, mereka mungkin akan kesulitan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau sakit. 6. Membelanjakan uang yang ditabung. Orang miskin mungkin cenderung menggunakan uang tabungan mereka untuk kepuasan sesaat, seperti membeli barang-barang konsumtif yang tidak memberikan nilai tambah pada keuangan mereka. Orang kaya, sebaliknya, memahami pentingnya menjaga uang tabungan sebagai modal untuk investasi dan keperluan mendesak yang mungkin muncul di masa depan. Contohnya, orang miskin mungkin akan menggunakan uang tabungan mereka untuk membeli pakaian baru, gadget baru, atau liburan. Mereka mungkin juga akan menggunakan uang tabungan mereka untuk membayar hutang, atau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, orang kaya mungkin akan menggunakan uang tabungan mereka untuk berinvestasi, seperti dalam saham atau reksadana. Mereka juga mungkin akan menyimpan uang tabungan mereka untuk keperluan mendesak, seperti sakit atau kehilangan pekerjaan. 7. Tidak berupaya meningkatkan pendidikan dan keterampilan. Orang kaya menganggap diri mereka sebagai aset yang bernilai, dan mereka terus-menerus berupaya meningkatkan pendidikan dan keterampilan mereka. Investasi dalam diri sendiri dianggap sebagai langkah penting menuju keberhasilan finansial. Orang miskin mungkin terjebak dalam siklus berhemat tanpa perubahan, kurang mendorong diri mereka untuk terus berkembang. Contohnya, orang kaya mungkin akan menghadiri seminar atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Mereka juga mungkin akan mengambil kursus atau gelar baru untuk meningkatkan pendidikan mereka. Sebaliknya, orang miskin mungkin tidak memiliki motivasi untuk meningkatkan pendidikan atau keterampilan mereka. Akibatnya, mereka mungkin akan tertinggal dalam persaingan dan kesulitan untuk meningkatkan kondisi keuangan mereka. Kita telah mengetahui 7 perbedaan kebiasaan finansial dan pola pikir antara orang kaya dan miskin. Sekarang, waktunya ambil keputusan, apakah Anda akan terjebak pada kebiasaan miskin, atau melangkah menuju kesuksesan para orang kaya. Orang kaya dan miskin dalam pengelolaan keuangan tidak hanya terletak pada penghasilan mereka, tetapi juga pada pola pikir dan kebiasaan mereka. Jadi, jika kita ingin meningkatkan kondisi keuangan kita, kita perlu mengubah pola pikir dan kebiasaan kita agar lebih mirip dengan orang kaya. Kabar baiknya, kekuatan untuk mengubah kebiasaan ada di tangan Anda. Kita tidak terlahir dengan takdir finansial yang tetap. Pilihan dan tindakan harian, itulah yang menentukan arah tujuan kita ke depannya. Sekian dan terima kasih. Itulah penjelasan dari rekan saya tentang tema hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman keuangan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video solusi berikutnya. Tim Solusi Ryu pamit undur diri. Dan salam keuangan.